Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai anggaran utang, mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Ibu Putu Risti Masdiantini, SE MSI. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Niwayan Eka Pistarini, yang kedua ada Niputu Yuni Widiartini, yang ketiga ada Kade Adriana Virji, yang keempat ada saya sendiri Niluputu Indah Kariliani, dan yang kelima ada Igede Pramuja Harja Winata. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian anggaran kas, yang kedua jenis utang, yang ketiga manfaat anggaran utang dan modal, yang keempat faktor yang mempengaruhi anggaran utang, dan yang kelima yaitu penyusunan anggaran utang. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan suatu kepada kreditur atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis utang ada dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit, modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada utang jangka panjang atau utang tidak lancar. Utang jangka panjang atau utang tidak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit, investasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Keperluan modal kerja mencakup keperluan membayar gaji, membeli bahan baku, membayar utang usaha, dan lain-lain. Yang kedua yaitu beban terutang atau akrual beban, yang dimana artinya adalah utang sebagai akibat pengakuan beban pada saat terjadinya walaupun belum dibayar. Beban terutang antara lain utang gaji dan upah, utang bunga, utang pajak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu wesel bayar. Wesel bayar adalah utang wesel yang merupakan kebalikan dari piutang wesel. Utang wesel terjadi karena suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang keempat yaitu ada utang obligasi. Utang obligasi adalah utang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh debitur atau peminjam dalam bentuk surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Utang obligasi biasanya digunakan untuk membeli aset tetap seperti bangunan, mesin, dan juga alat. Terdapat beberapa jenis utang obligasi antara lain yaitu ada obligasi biasa, obligasi hasil, dan obligasi yang dapat ditukarkan. Yang kelima yaitu ada kredit investasi. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal, seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi, rehabilitasi, alat bangunan, ekspansi, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai manfaat anggaran utang dan modal. Manfaat utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal dimaksudkan untuk ekspansi yang berarti memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, dan memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Sedangkan utang jangka panjang dan modal digunakan untuk membiayai aset tidak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan peralatan. Utang jangka panjang dan modal diperlukan sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek untuk modal kerja. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang ada dua, yaitu ekspansi dan struktur modal. Ekspansi diartikan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap.
yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu struktur modal, di mana mencakup dua hal yaitu aturan struktur finansial konservatif yang vertikal dan horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Sedangkan aturan struktur finansial konservatif yang horizontal memberikan batas imbangan antara besarnya modal sendiri di satu pihak dengan besarnya aset tetap plus sediaan di lain pihak. Selanjutnya, penyusunan anggaran utang jangka pendek. Contoh ilustrasinya, sebagai ilustrasi, penyusunan anggaran utang jangka pendek berupa utang usaha, misalkan belian dianggarkan dari PT Bulehi selama 3 bulan, yaitu sebagai berikut. Dengan Januari sebesar 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000 dengan total sebesar 90.000. Syarat pembelian 5/20 net 30, yang berarti pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli jika membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima dengan jangka waktu kredit paling lambat selama 30 hari. Berdasarkan kebiasaan membayar, 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian, 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, dan 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Dari data tersebut, maka dapat dihitung utang usaha yang dibayar sebagai berikut. Utang usaha yang dibayar bulan Februari yaitu sebesar 50% dikali 20.000 yaitu sebesar 10.000 dengan potongan 5% dikali 10.000 dan mendapatkan potongan Rp500 dengan total utang usaha yang dibayar bulan Februari yaitu sebesar 9.500 ditambah dengan 6.000 mendapatkan hasil 15.500. Bulan Maret 20% dikali 20.000 sebesar 4.000. 50% dikali 30.000 mendapatkan hasil 15.000 dengan potongan 5% dikali 15.000 mendapatkan potongan sebesar 750.000. Dengan total 15.000 ditambah 700 dikurang 750 rupiah diperoleh hasil 14.250 ditambah dengan 9.000 mendapatkan hasil 23.250 dengan total utang usaha yang dibayar bulan Maret sebesar 27.250 rupiah. Bulan April sebesar 20% dikali 30.000 mendapatkan hasil 6.000. 50% dikali 40.000 mendapatkan hasil 20.000 dengan potongan 5% dikali 20.000 mendapatkan potongan sebesar Rp1.000 dengan total 20.000 dikurang 1.000 mendapatkan hasil 19.000. 30% dikali 40.000 mendapatkan hasil 12.000 dengan total pada bulan April sebesar Rp37.000. Bulan Mei sebesar 20% dikali 40.000 mendapatkan hasil 8.000. Dengan demikian, seluruh hutang usaha yang dibayar kepada pemasok atau kas keluar sebesar Rp87.750, yaitu pada bulan Februari sebesar 15.500, Maret Rp27.250, April 37.000, dan Mei sebesar 8.000. Jumlah belian selama 3 bulan yaitu sebesar 90.000. Seluruh hutang usaha yaitu dibayar kepada pemasok sebesar 87.750 ditambah potongan belian sebesar Rp2.250 yang terdiri atas bulan Februari sebesar Rp500, Maret Rp750 dan April sebesar Rp1.000.
Adapun anggaran utang usaha PT Bulehi selama 3 bulan dapat dihitung sebagai berikut. Januari dengan belian sebesar 20.000, Februari 20% dikali 20.000 sebesar 4.000 rupiah dengan belian sebesar 30.000. Dengan total pada bulan Februari yaitu sebesar 34.000. Bulan Maret 20% dikali 30.000 mendapatkan hasil 6.000 dengan belian 40.000 dengan total pada bulan Maret yaitu sebesar 46.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai penyusunan anggaran utang jangka panjang. Untuk beli mesin dan alat pabrik, rencananya dibelanjai atau dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta rupiah dengan ketentuan yang pertama, bunga 12% setahun dibayar setiap akhir tahun. Yang kedua, angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Yang ketiga, angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Dan yang terakhir, jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggat waktu 1 tahun, selama tenggat waktu bunga dibayar. Untuk menyusun rencana angsuran pinjaman utang di bank berjangka panjang beserta bunganya dengan perhitungan sebagai berikut. Adapun rumus yang digunakan yaitu A adalah anggaran, P sama dengan pinjaman yaitu sebesar 11 juta, I sama dengan tingkat bunga yaitu sebesar 12%, T sama dengan tahun, jangka waktu 5 tahun kurang tenggat waktu 1 tahun, maka jangka waktunya adalah 4 tahun. Maka dari rumus tersebut dapat dihasilkan yaitu anggarannya sebesar 3.629.579 rupiah. Untuk anggaran utang jangka panjangnya dapat dilihat pada tabel berikut yaitu pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Maka sisa hutang pada tahun kelima yaitu sebesar 0 rupiah. Penyusunan anggaran modal. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut privé. Yang kedua ada firma, adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga ada persekutuan komanditer, adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. 1 orang lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaan dalam perusahaan, dan 1 orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal setor. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau korporasi, adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Dan ada koperasi, yaitu badan usaha berbentuk hukum yang dicantumkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaga negara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan membahas mengenai contoh ilustrasi soal perusahaan perseorangan. Di mana pabrik tempe Selamat mempunyai data bulan Januari sebagai berikut. Modal saham awal di bulan Januari 2017 sebesar Rp100.000. Pada Januari 2017, Tuan Selamat menyetorkan uang tunai untuk menambah modal sebesar Rp50.000. Tanggal 28 Januari, Tuan Selamat menarik uang perusahaan sebesar Rp10.000 untuk keperluan pribadi. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2017 sebesar Rp15.000. Berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran perubahan modal seperti pada tabel berikut ini. Pabrik tempe Selamat anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Januari 2017, di mana modal Selamat 1 Januari 2017 sebesar Rp Rp100.000, setoran periode ini Rp50.000, dan laba bersih periode ini yaitu Rp15.000. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai contoh ilustrasi soal firma. Firma Pabrik Bata Keluarga mempunyai data selama tahun 2017 sebagai berikut. Modal awal Januari 2017 dari Tuan Kanda sebesar
Rp110.000 dan Tuan Dinda Rp100.000. Bulan Maret, keduanya berencana untuk menambah modalnya masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp20.000. Pada bulan Juni, Tuan Kanda bermaksud menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp20.000. Begitu juga dengan Tuan Dinda sebesar Rp10.000. Laba bersih tahun ini sebesar Rp40.000 dan dibagi sebanding dengan modal-modal yang dimiliki masing-masing. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun anggaran perubahan modal dari firma Pabrik Bata Keluarga sebagai berikut. Next. Pabrik Bata Keluarga anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017 yaitu modal Kanda awal tahun 2017 sebesar Rp100.000 dan setoran periode ini Rp30.000. Jadi Rp100.000 dijumlahkan dengan Rp30.000 menjadi Rp130.000, di mana priv Kanda Rp20.000. Rp130.000 dikurang Rp20.000 menjadi Rp110.000. Bagian laba Kanda yaitu Rp20.952 dan modal Kanda akhir sebesar di bulan Desember sebesar Rp130.952. Modal Dinda awal Januari 2017 yaitu Rp90.000. Setoran periode ini Rp20.000 dan Rp90.000 dijumlahkan dengan Rp20.000 menjadi Rp110.000. Priv Dinda yaitu Rp10.000 yaitu Rp110.000 dikurang dengan Rp10.000 yaitu Rp100.000. Bagian laba Dinda sama dengan Rp19.048. Jadi modal Dinda akhir Desember 2017 yaitu Rp119.048. Modal firma Pabrik Bata Keluarga 31 Desember 2017 yaitu Rp250.000. Selanjutnya yaitu contoh ilustrasi soal CV. CV bubuhan mempunyai data sebagai berikut. Tuan Ganal sebagai sekutu aktif mempunyai modal awal Januari 2017 sebesar Rp100.000. Tuan Kacil sebagai sekutu pasif mempunyai modal awal Januari 2017 sebesar Rp80.000. Tuan Ganal dan Tuan Kacil berencana menambah modal masing-masing Rp20.000 dan Rp10.000. Pada bulan Februari 2017, Tuan Ganal akan menarik priv bulan November 2017 sebesar Rp15.000. Laba bersih dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp30.000 dan dibagi secara adil dengan modal masing-masing berdasarkan data di atas. Berikut tabelnya, berikut dapat dibahas di dalam tabel, yaitu CP bubuhan. Anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Modal sekutu aktif yaitu Rp100.000 dan modal Ganal awal Januari 2017 Rp100.000. Setoran modal yaitu Rp20.000 di mana modal Ganal awal Januari 2017 ditambah dengan setoran modal Rp20.000 menjadi Rp120.000. Di mana priv Ganal Rp15.000 dan Rp120.000 dikurang dengan Rp15.000 menjadi Rp105. Bagian laba Ganal yaitu Rp105.000 plus Rp195.000 dikali Rp30.000 sama dengan Rp16.154. Modal Ganal akhir September 2017 yaitu Rp121.154 dan modal sekutu pasif yaitu modal kecil awal Januari 2017 sebesar Rp80.000. Setoran periode ini Rp10.000, Rp80.000 ditambah dengan Rp10.000 menjadi Rp90.000. Bagian laba kecil yaitu Rp90.000
Rp13.000 per Rp195.000 dikali dengan Rp30.000 sama dengan Rp13.846 dan modal kecil akhir Desember 2017 sejumlah Rp13.846 ditambah dan Rp13.846 ditambah Rp103.846 menjadi modal CV bubuhan 31 Desember 2017 yaitu Rp225.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Pramujarja Nata, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu lanjutan contoh ilustrasi soal PT Amanah. Berikut adalah tabel dari PT Amanah anggaran laba ditahan tahun berakhir 31 Desember 2017, yaitu laba ditahan awal Januari 2017 sejumlah 200.000, kemudian laba bersih tahun 2017 sejumlah 10.000, kemudian total dari laba ditahan awal Januari dan laba bersih tahun 2017 sejumlah 210, kemudian dividen yang dibayarkan sejumlah 5.000, kemudian laba ditahan akhir Desember 2017 sejumlah 205.000 yang didapat dari jumlah laba bersih dan laba ditahan awal Januari 2017 dikurang dengan dividen yang dibayarkan, maka didapat 205.000. Kemudian lanjutan contoh ilustrasi soal dividen perusahaan Kecap Sehat. Pada tahun 2016, perusahaan Kecap Sehat yang berbentuk PT mempunyai data laba di awal Januari 2016 sebesar Rp1.081.283 dan anggaran laba bersih selama 4 triwulan, yaitu triwulan 1 sejumlah Rp239.601, kemudian triwulan 2 sejumlah Rp1.255.311, triwulan ketiga sejumlah Rp593.939 dan triwulan keempat sejumlah Rp249.021. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat anggaran laba ditahan pada tabel di bawah ini, yaitu tabelnya laba ditahan awal sejumlah Rp1.081.283, kemudian laba bersihnya Rp739.601. Kemudian dari laba ditahan awal dan laba bersih ditambah, maka didapatkan laba ditahan akhir yang sejumlah Rp1.820.884 yang akan masuk atau akan dicantumkan pada triwulan 2 di laba ditahan awal. Kemudian didapatkan laba bersih dari triwulan kedua Rp1.255.311. Kemudian ditambahkan, maka didapatkan hasil laba ditahan akhir untuk triwulan kedua Rp3.076.195. Kemudian begitu dengan selanjutnya di triwulan ketiga dan triwulan keempat. Dan yang terakhir, lanjutan contoh ilustrasi soal koperasi. Koperasi pegawai anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017, yaitu didapat simpanan pokok sejumlah Rp500.000, simpanan wajib awal Januari 2017 didapat Rp200.000, kemudian simpanan periode ini didapat Rp20.000,
simpanan wajib akhir Desember 2017 didapat dari simpanan wajib awal Januari 2017 ditambah simpanan periode ini, maka didapatkan hasilnya 220.000. Kemudian modal cadangan sejumlah 30.000, modal sumbangan sejumlah 50.000. Kemudian sisa hasil usaha awal Januari 2017 sejumlah 40.000. Kemudian laba bersih periode ini sejumlah 10.000. Kemudian sisa hasil usaha dibagikan sejumlah 50.000. Sisa hasil usaha akhir Desember 2017 sejumlah 5.000. Kemudian dari 4 tersebut yaitu modal sumbangan, sisa hasil usaha awal Januari 2017, laba bersih periode ini, ditambah didapatkan sisa hasil usaha dibagikan. Kemudian sisa hasil usaha dibagikan dikurangi sisa hasil usaha akhir Desember 2017, didapatkan modal sendiri koperasi pegawai 31 Desember 2017 sejumlah 35.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kelompok kami meminta maaf dan kami akan membuka sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.